Merdeka, merdeka belajar. Indonesia telah tetapkan langkah untuk kita para penerus bangsa dengan bangga. Saya Sarifudin, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Bangko. Di sebelah saya sudah ada rekan saya, Ibu Mimi Opina, SPDI, mengajar mata pelajaran matematika. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas nantinya, yang akan Ibu lakukan atau supervisi kelas nanti. Nah, adapun tujuan supervisi yang dilaksanakan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu jalankan, kemudian agar lebih siap dan percaya diri sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kemudian memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Ibu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti ketika akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Iya Pak, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran ini kebetulan saya mengambil materi sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pertama itu adalah peserta didik itu mampu menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok yang mereka lakukan, maka mereka bisa menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear. Kemudian yang ketiga itu, melalui diskusi kelompok juga, mereka mampu membuat model matematika. Yang terakhir itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang terkait kontekstual. Oke, ada 4 ya Bu ya? Iya, ada 4. Luar biasa nih kalau tercapai nanti. Nah, kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti terkait dengan pembelajaran di kelas, terutama mungkin untuk pengetahuan dan keterampilan? Untuk pengetahuannya Pak ya, dengan kompetensi pembelajaran mereka lakukan itu yang juga menyangkut kepada tujuannya, mereka bisa menyelesaikan model, kemudian variabel, tentunya juga masuk pada perkaliannya pengetahuan mereka. Mungkin kalau masuk ke terkaitan keterampilannya itu, mereka bisa menyelesaikan soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya Bu, berkaitan dengan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran dan metode, apa nanti yang akan Ibu terapkan di pembelajaran nanti? Kebetulan saya di sini kalau untuk strategi kita gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian model yang saya gunakan di sini adalah PBL, Problem Based Learning. Kemudian metode yang saya gunakan di sini adalah diskusi, tanya jawab, kemudian presentasi, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa diterima nanti siswa kita. Nah, kemudian selanjutnya media pembelajaran yang digunakan nanti di dalam kelas supaya anak lebih mudah dan mengerti dengan pembelajaran apa nanti nih Bu? Ini PowerPoint, Pak, PPT. Kemudian nanti juga didukung oleh adanya LCD, kemudian ada speaker yang kita gunakan, kemudian ditunjang juga dengan YouTube. Itu, Pak. Biasa penggunaan teknologi ya Bu ya? Iya, karena kita masuk TPCATK. TPEC. Nah, itu kita masuk di situ. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, kapan ini Bu? Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kebetulan saya mengambil di hari Selasa pada tanggal 12 Desember 2023 pada jam ketiga. Proses pembelajaran jam ketiga. Oke, jadi nanti di hari Selasa jam ketiga tanggal 12 Desember 2023 di kelas 10 AKL 3 ya Bu ya? Iya. Saya akan datang ke kelas Ibu, akan melaksanakan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas atau dalam proses pembelajaran. Nah, nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas,
kita adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, kemudian yang akan didampingi juga oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Mustaqim Ali Wijaya. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapat tentang percakapan kita pada pagi hari ini? Ya, dengan adanya Bapak tadi mewawancara saya ya, setelah saya melakukan percakapan ini, saya lebih terarah untuk melaksanakan kegiatan supervisi yang akan saya lakukan nanti, pada hari Selasa nantinya, kemudian menjadi terarah. Oke, terima kasih Bu. Baik, demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Ibu Mimi Opina SPDI. Mudah-mudahan pada saat observasi nanti beliau tidak ada kendala dan mengalami hal-hal yang lancar sesuai dengan keinginannya. Sampai jumpa nanti pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan merdeka, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekarang? Alhamdulillah, luar biasa dan tetap semangat. Oke, gimana? Udah bisa kita mulai pelajaran kita? Bisa. Semangat kita? Semangat. Kan? Di kiri kanannya ada sampah nggak? Ada. Nah, kita mulai ya. Waktu terlebih dahulu ya. Si Razin mana? Sakit? Sakit Razin. Yang lainnya gimana kabarnya? Sehat Bu. Ya, ada semua ya, kecuali Razin ya. Berdoa selesai. Masih ingat tentang SPLDP? SPLDP pelajaran SMP dulu? Masih ingat? Apa tuh? SPLDP. Pernah kan di SMP kalian belajar tentang SPL, sistem persamaan linear pada dua variabel. Sebelumnya, ini yang sekarang akan kita pelajari adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Tujuan kita belajar sistem persamaan linear tiga variabel. Yang pertama itu adalah anak-anak sekalian itu mampu menemukan konsep sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian nanti di sini ketika dibuat kelompok pembelajaran, maka kalian bisa memodelkan sistem persamaan linear tiga variabel. Berikutnya ketika nanti diskusi kelompok, anak-anak Anda semua bisa menyelesaikan masalah yang terkait pada soal-soal kontekstual yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita belajar sistem persamaan linear? Ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Nanti kita tengok ini. Ini ya, apa itu sistem persamaan linear tiga variabel? Ya, berikutnya pentingnya kita mempelajari sistem persamaan linear. Jadi nanti putarkan video yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dengan media matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Ani, Budi, dan Charlie sedang
Nah, ini siapa yang tahu tentang perbedaan antara sistem persamaan linear dua variabel yang pada SMP dulu dengan sistem persamaan linear tiga variabel? Karena sebelumnya pertemuan kita terakhir kemarin disebutkan kan, silakan coba dibuka tentang sistem tidak sama linear tiga variabel, ya kan? Apa perbedaannya? Ada tiga variabel. Kalau sistem persamaan linear dua variabel itu ada berapa? Dua variabel. Kemudian kalau ini dia ada berapa persamaan? Kalau sistem persamaan linear dua variabel ada dua persamaan. Kalau di tiga variabel ada berapa persamaan? Ada tiga persamaan yang akan kita selesaikan. Nah, ini sebelumnya nanti bentuk pembelajaran kita yang akan kita kita akan buat bentuk kelompok ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Udah susun kembali kelompoknya masing-masing? Ayo silakan. Silakan putar kelompoknya cepat. Masuk ke kelompoknya masing-masing. Ada yang bisa gabung tadi. Nah ini ada tiga, jadi acak-acakan aja ya. Ini acak-acakan aja. Silakan. Nah yang metode gabungan siapa? Siapa yang memakai metode gabungan? Yang metode gabungan siapa? Kelompok satu. Yang kelompok ini pakai metode. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Cari aja. Dan model. Kita para Berarti sama model. Dan pakai model. mari raih cita-cita, membangunnya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar merupakan peluang bagi sistem pendidikan berkembang luas menghadapi tantangan zaman. Dan jika pikiran adalah kekuatan, maka ilmu pengetahuan adalah jawaban. Sesama anak muda harus menganalisa, jangan sampai kita terbawa arus berita, apalagi kita sampai terpecah belah. Stop. Jaga Indonesia, bergerak dengan lincah, tak perlu lama-lama, tetap membuka mata, jangan lupa membaca untuk nusa dan bangsa. Dengan bersama-sama keluarkan suara, kita pasti bisa. Negeri berkompetisi, generasi yang banyak teruji, hadirkan inovasi tanpa basa-basi ataupun janji-janji, semua akan terjadi. Tak ada di sini memberi arti melewati
obsesi untuk berkontribusi, tingkatkan kompetensi dan imajinasi, bukan hanya mimpi. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan 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 merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wakil dari kelompok 1 akan menjelaskan apa itu metode gabungan. Ini adalah hasil yang saya kerjakan dan kawan-kawan. Ini kita akan mencari nilai timbunan 1 dan timbunan 2. Ini ada X, ada 3, 2Y, 2, Z, 6, dan 4. Ini akan dikali menjadi yang pertama. Timbunan pertama itu dikali 3 dan 2, 3 dan dikali 1. X dikali negatif 2 sama dengan negatif 2, negatif 2x, 2y dikali negatif 2, 4y, z sama dikali negatif 2 sama dengan 2z, sama dengan 6 kali 2, 12. Yang 3 dikali 1, 3x, y dikali 1, y, 2z dikali 1, 2z, 4 dikali 1, 4. Dan ini hasilnya adalah 16. Ini adalah timbunan keempat. Yang ini y dikurang 2y tambah z sama dengan 6. Ini adalah timbunan 1. 7x dikurang 6y dan z sama dengan 10. Itu adalah timbunan yang ketiga. X ini dapatnya 8. Ini dari x dikali dengan 2 ini. Baru ini dikali ini. X ditambah 7x sama dengan 8, 2y ditambah 6y sama dengan 8, z ditambah z itu sama dengan habis, dah habiskan dikurang, ditambah, terus ini baru 6 ditambah
Ini adalah nilai Y. Nilai Y kita cari dari sama kayak tadi, yang ini himpunan keempat, dan ini hasil dari nilai himpunan keempat. 5 negatif 5 dikali 5 tambah 3Y sama dengan negatif 16. Negatif 25 ditambah 3Y sama dengan negatif 16. 3Y sama dengan negatif 16 ditambah 25. 3Y sama dengan 9. Y-nya sama dengan 9 per 3. Hasilnya 3. Di sini adalah kita mencari himpunan Z. 5 negatif 2 dikali 3 tambah Z sama dengan 6. 5 dikurang 6 tambah Z sama dengan 6. Negatif 1 tambah Z sama dengan 6. Z sama dengan 6 tambah 1. Z sama dengan 7. Berarti hasil himpunan yang saya cari dari kelompok saya itu adalah 5 ini ada nilai X, 3 adalah nilai Y, dan 7 adalah nilai Z. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Ada yang perlu ditanya? Ada yang mau mengerti? Ada 3 solusinya. Seperti tadi yang saya jelaskan, ini adalah semua caranya. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, terus untuk kelompok 1. Cukup sekian dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi